Baik, Ustaz. Baik. Silakan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran wa sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz yang sudah menyempatkan hadir di kajian siang pada hari ini, kemudian yang kami sayangi juga teman-teman dari Al-Kalam dan Jamaah. Salam serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita insyaallah akan lanjut kajian rutin kita yang itu setiap hari Sabtu di pukul 12:30 hingga 12:30. Tanpa memperpanjang lebar lagi, kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kajiannya. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Jazakallahu khairan Mas Ilham. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa naffastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi penjelasan hadis arba'in, 42 hadis yang di An-Nawawi dari sekian ratus ribu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 42 ini merupakan pokok-pokok dalam agama kita, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, orang-orang yang mendalami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang cerah, wajah yang indah di dunia, di alam barzakh maupun di padang mahsyar di akhirat kelak. Naddarallahu mra'an sami'a minna hadisan fa hafizahu fawa'ahu faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah menjadikan indah wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, lalu ia berusaha menghafalnya, lalu menyampaikannya seperti dia mendengarnya. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menjadikan ia faham agama. Maka di antara tanda Allah suka kepada seseorang adalah ketika memiliki kitabnya baik PDF maupun cetak, silakan dilihat hadis yang kedua.
an Umar radhiyallahu anhu أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان. Dalam hadis yang kedua ini Umar radhiyallahu anhu bercerita ketika beliau beserta para teman-temannya, sahabat-sahabat yang lainnya duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang rupawan sekali, yang mereka tidak mengenal laki-laki itu karena bukan penduduk Madinah. Kalaupun orang itu bukan penduduk Madinah, dari orang musafir, tapi kenapa rambutnya kok tetap rapi? Pakaiannya tidak terkena debu, karena biasanya orang yang dari safar itu rambutnya acak-acakan dan pakaiannya itu pakaian safar, yakni pakaian yang tidak rapi karena diterpa dengan angin, panasnya udara, dan yang semisalnya. Tapi laki-laki ini penampilannya begitu rapi sekali, rambutnya begitu hitam, pakaiannya juga putih rapi. Tapi para sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang mengenalnya. Inilah keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua, laki-laki ini langsung mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Dan ini tidak ada satupun sahabat yang berani seperti ini, mendekat ke Nabi, menempelkan lututnya ke Nabi SAW. Fawadu'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu ia meletakkan telapak tangannya ke pahanya. Ini ada dua makna, apakah paha Nabi, apakah paha laki-laki itu sendiri. Ya, terjemahan yang masyhur, dia meletakkan telapak tangannya ke paha Nabi. Adapun Syekh Utsaimin memahaminya di sini kembali kepada laki-laki itu, yakni terjemahannya dia meletakkan telapak tangannya di pahanya sendiri. Faqala, lalu ia berkata, ternyata laki-laki itu adalah Jibril alaihissalam yang sengaja menyamar menjadi laki-laki yang ganteng, ya, untuk mengajari manusia tentang pokok-pokok agama. Yang pertama kali Jibril tanyakan adalah tentang rukun Islam. Lalu Nabi menjawabnya sebagaimana yang kita pahami rukun Islam. Lalu Jibril bertanya tentang rukun iman yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Lalu Jibril bertanya tentang ihsan. Ihsan artinya kebaikan. Lalu Nabi SAW menjawabnya. Lalu pertanyaan yang keempat, Jibril bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya, dan Nabi menjawabnya. Dan kita sekarang akan merinci, ya, rukun Islam, lalu rukun iman, lalu rukun ihsan. Yang pertama, Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tegakkan salat dan membayar zakat.
dan melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelima, kamu haji ke Baitullah jika mampu menempuhnya. Kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan merinci, ya bukan merinci ya, menjelaskan sekilas tentang rukun Islam yang lima. Rukun yang pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kamu bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun yang pertama ini mengandung 2 poin. Poin yang pertama la ilaha illallah, poin yang kedua Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaan, kenapa 2 poin ini tidak dijadikan 2 rukun sehingga rukun Islam ada 6? Jawabannya adalah karena 2 poin ini adalah satu kesatuan yang menjadikan diterimanya sebuah ibadah, yaitu ikhlas dan mengikuti Nabi. La ilaha illallah berkonsekuensi agar ibadahnya ikhlas karena Allah. Muhammadur Rasulullah berkonsekuensi agar ibadahnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa ya rukun ini bukan 2 tapi dianggap satu kesatuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama, la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah tepat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama secara bahasa. Secara bahasa terjemahan ini tidak benar karena la pada lafal Allah adalah la linafil jinsi, la yang menafikan semua jenis, dan la macam ini membutuhkan khobar. Dan khobar pada kalimat itu adalah hakun. La ilaha illallah, yakni la ilaha hakun au bihaqqin illallah. Terjemahannya tidak disembah kecuali Allah. Dan terjemahan ini mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj maupun surah Luqman. Bi annallaha huwal haqq. Karena Allah adalah haqq, yakni yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sementara yang disembah adalah batil. Ya, batil artinya batal, tidak layak. Yang kedua, dari sisi bahasa Indonesia juga tidak tepat karena ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah ya berkonsekuensi semua yang disembah, semua yang dianggap Tuhan adalah Allah. Ya. Pohon yang disembah oleh sekelompok orang yang dianggap Tuhan oleh mereka, maka itu adalah Allah. Ya kan? Matahari yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Jepang adalah Allah. Sapi yang disembah oleh sekelompok manusia adalah Allah. Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi adalah Allah. Isa yang disembah oleh Yesus yang disembah oleh orang-orang Nasara adalah Allah. Karena ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah berkonsekuensi semua yang dianggap Tuhan adalah Allah. Terjemahan yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang disembah oleh manusia tidak berhak. Yang berhak hanya Allah Ta'ala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian bersujud kepada matahari maupun bulan, tapi bersujudlah kepada zat yang telah menciptakannya jika kalian hanya menyembahnya. Nah, dan la ilaha illallah ini
La ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah menafikan, meniadakan. Rukun yang kedua adalah menetapkan. Seseorang tidak akan sah ucapannya la ilaha illallah kecuali ia harus menunaikan dua rukun ini. Rukun yang pertama adalah dia wajib meniadakan semua yang dianggap Tuhan, sembah. Dia tiadakan, dia ingkari. Lalu yang kedua, dia menetapkan, isbat. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Dia dikatakan sebagai orang mukmin, orang beriman. Ada pun sekedar mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, sementara dia tidak mau membatalkan, tidak mau mengingkari, tidak mau menafikan semua yang disembah, maka tidak sah ucapannya la ilaha illallah. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah. Kami hanya menyembahmu. La ilaha illallah. Hanya itu menunjukkan pembatasan. Sembah hanya kepada Allah. Bukan dibagi kepada yang lainnya. Contoh, termasuk orang yang tidak sah ucapan la ilaha illallah. Dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Salat, betul. Puasa, betul. Zakat, betul. Haji, betul. Umroh, betul. Tapi dia juga ke dukun, meminta pertolongan jin, berdasarkan dagangannya untuk mencari jodoh, ya kan? Menggantungkan jimat di kendaraannya, bahkan di rumahnya. Ini semua bentuk dari kesyirikan. Maka orang ini dikatakan orang musyrik meskipun orang ini sholat, puasa, zakat, haji. Tidak menunaikan rukun la ilaha illallah yang pertama, yaitu meniadakan, menafikan, mengingkari semua yang disembah atau Tuhan. Nah, yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Maknanya adalah kita meyakini bahwa Muhammad ini bukan hamba biasa, tapi hamba istimewa, utusan Allah. Karena ia adalah utusan Allah, maka memiliki efek atau konsekuensi kita harus mengikutinya. Jangan meninggalkannya, membencinya, bahkan wajib mencintainya, mengikutinya dengan baik, bahkan membela perintahnya, sunnah-sunnahnya. Ya. Maka dikatakan orang beribadah kepada Allah di samping dia ikhlas, dia wajib, ya, dia wajib ibadahnya itu dikerjakan di atas petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita namakan dengan ittiba atau mutaba'ah. Maka dikatakan dua poin ini, ikhlas dan ittiba, merupakan syarat diterimanya sebuah ibadah. Kalau orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ia telah menjadi muslim. Menjadi muslim. Dia sudah menjadi muslim. Menjadi muslim itu tidak disyaratkan ya ke masjid, tidak disyaratkan disaksikan oleh manusia, oleh ustadz, yayasan, tidak. Ketika ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad, maka telah menjadi seorang muslim dan wajib memiliki kewajiban sebagaimana muslim yang lainnya dan memiliki hak sebagaimana muslim lainnya. Dan dia akan mendapatkan janji masuk surga. Ya, semua orang ungkapan semua orang Islam pasti masuk surga, ini ungkapan yang benar. Semua orang Islam yang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, dia
mengakuinya secara lisan dan hati, yakni dia bukan asal-asalan, bukan asbun asal bunyi, bukan karena mencari perhatian, bukan karena mencari pujian, bukan karena tendensi pekerjaan, tapi murni karir dari hatinya, maka dikatakan dia orang Islam, dan setiap orang Islam pasti masuk surga. Dengan syarat satu. Apa syaratnya? Dia tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kalau terjatuh kepada kesyirikan, maka dia terancam batal keislamannya. Terancam batal keislamannya. Walau asyrokta layahbatonna amaluka, seandainya Anda wahai Nabi berbuat kesyirikan, maka terhapus semua pahala ibadahmu. Allah juga berfirman tentang para nabi dalam surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka terhapus semua amal perbuatan mereka. Nah, bagaimana jika tidak sengaja melakukan kesyirikan karena tidak tahu? Jawabannya adalah diberi tahu. Orang yang tidak tahu diberi tahu. Contohnya adalah ada orang atau teman kita yang memakai jimat di tangannya, di kakinya, di lehernya, dibikin sabuk, digantung di rumahnya, di kamarnya, di kendaraannya. Maka kita nasihati dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabatnya yang memakai gelang. Ini nggak lazim, ya laki-laki pakai gelang. Maka Nabi bertanya, ini kata dia, minal wahiyah wahai Nabi, ini penangkal wahai Nabi, yakni penangkal mudorot, penangkal balak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan inzi'ha, lepas dia. Fa innaka lau mutta wa huwa alaika ma'aflah ta'abada. Seandainya kamu mati, sementara kamu masih memakainya, maka kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Karena jimat ini bisa menduakan Allah dalam tawakal, dalam pengharapan, dalam menolak bahaya, mendatangkan manfaat, maka tidak boleh. Ya, jika tidak tahu maka diberi tahu. Bagaimana jika seseorang ini melakukannya secara terang-terangan, ya, tidak tahu apakah dia tahu ataukah tidak. Jika perbuatan kesyirikannya merupakan perbuatan yang berat sekali dan ia terang-terang melakukannya, maka orang semacam ini diperlakukan seperti orang kafir atau orang murtad. Dalam artian kita tidak mensolatinya dan tidak menguburkannya di pekuburan kaum muslimin. Adapun di akhirat urusannya Allah. Barangkali dia karena jahil, Allahu a'lam. Adapun kita menghukumi sesuai dengan zahirnya. Nahnu nahkumu ala az-zahir. Nah, ini yang pertama ya, rukun yang pertama, rukun yang pokok sekali, yang penting sekali untuk kita fahami agar kita jika memegang teguh meninggal di atas tauhid ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendapatkan jaminan atau janji surga yang abadi. Maka perlu kita fahami dan betul dan kita memegangnya sampai kita meninggal. Rukun Islam yang kedua, wa tuqimas shalah, kamu menegakkan sholat. Lafal as-sholat di sini, lafadznya mencakup sholat yang wajib maupun yang sunnah. Yakni perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang bertanya agar ia mengerjakan sholat, yakni mencakup sholat yang wajib maupun yang sunnah. Hanya saja jika yang sunnah tidak ia kerjakan, ia tidak berdosa, hanya terluput berbagai macam pahala. Yang wajib itu ada apa saja? Yang 5 waktu. Dalam sebuah riwayat, ya, antuki mas sholatal maktubah, kamu mengerjakan sholat maktubah 5 waktu, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Maka para pemuda untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan seperti si fulan yang sholatnya 3 kali seperti orang makan sehari. Sholatnya itu harus 5 kali, kan itu kewajiban dari Allah Ta'ala. Hak Allah terbesar setelah tauhid, setelah ia mengucapkan syahadat dan tidak menyekutukannya, adalah dia mengerjakan sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat 5 waktu. Pertanyaan, jika orang tidak sholat, meskipun ia syahadat, dia dianggap muslim ataukah tidak? Dirinci. Jika ia mengingkari sholat, baik dia mengerjakan ataukah tidak, maka dia bukan orang Islam. Ini sepakat 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jika ia mengingkari sholat, sholat itu tidak wajib. Nah, sholat duhur tidak wajib, kata dia. Atau dia memahami sholat itu yang penting eleng, sing gawe urip. Nggak perlu rukuk, sujud itu apa itu, nggak perlu itu. Nah, orang semacam ini dia telah melakukan pembatal Islam, yaitu mengingkari sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kondisi yang kedua, dia meninggalkannya karena malas, bukan mengingkari. Dia tahu kalau tidak sholat itu berdosa. Buktinya kalau dia tidak sholat, dia gelisah, takut dosa gitu. Bagaimana hukum semacam ini? Pendapat di antara para ulama. Ya, ada pendapat ulama yang berpandangan dia juga termasuk, karena masuk keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Jika mereka meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Pendapat yang kedua mengatakan, ya kan, jika sebabnya karena malas, maka tidak sampai batal Islamnya. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Sehingga makna hadis tadi adalah kafir kecil, yakni kafir, yakni yang hadis yang berbunyi, siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir, yakni kafir kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya kan? Kemudian datang ulama belakangan yang mencoba untuk menggabungkan dua pendapat ini. Dan ini pendapat yang bagus sekali. Jika yang dia tinggalkan itu 3 waktu dalam sehari, maka dia masuk pendapat yang batal. Jika dia mengerjakannya 3 kali atau mayoritas dia kerjakan dalam sehari, maka dia masih masuk kategori pendapat yang Islam. Hanya saja meninggalkan sholat itu, kata Ibnul Qayyim, dosanya lebih berat dari semua jenis dosa selain kesyirikan. Lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada mencuri. Lebih besar dosanya daripada durhaka kepada orang tua. Lebih besar dosanya daripada joget-joget, bernyanyi musik-musikan. Lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya, ini sholat, hak Allah yang terbesar. Kalau kita perhatikan, teman-teman sekalian, semua syariat Islam Allah perintahkan lewat Jibril. Puasa, lewat siapa Allah perintahkan? Jibril. Syariat haji, lewat Jibril. Syariat zakat, lewat Jibril. Syariat jihad, lewat Jibril. Berbakti kepada orang tua, lewat Jibril. Tapi untuk perintah sholat, Nabi diundang langsung oleh Allah ke langit yang ke-7, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Ini menunjukkan
besarnya perkara sholat. Dan sholat ini nanti yang akan ditanya pertama kali pada hari kiamat sebelum ditanya yang lain. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Fa in soluha soluhalahu sairu amalih. Jika baik sholatnya, maka semua amalnya akan dianggap baik, yakni akan dihitung. Wa in fasadat fasadalahu sairu amalih. Jika rusak sholatnya, semua amal perusak, yakni ia meninggalkan sholat, maka dianggap rusak ibadahnya. Baktinya kepada orang tua didelet, didelet. Puasa Ramadannya 30 hari didelet. Hajinya yang menghabiskan uang 30 juta didelet. Kepada anak istri, orang tua didelet. Gara-gara apa? Dia meninggalkan sholat. Tidak dikatakan pemuda yang baik jika ia meninggalkan sholat. Meskipun IP-nya 4, meskipun kerja diterima di perusahaan terkenal, meskipun suka mentraktir teman-temannya, dia dikatakan bukan laki-laki yang baik. Karena dia tidak baik kepada Allah yang telah menciptakan dia, memberi dia rizki, memberi dia ketampanan, kecantikan, memberi dia kekayaan, kesehatan. Kok dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala? Maka dikatakan dia bukan orang baik. Ini rukun yang kedua, sholat. Perlu untuk dijaga baik-baik. Bacaannya diperbaiki, gerak-gerakannya diperbaiki, agar kita menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala sholat. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Yang kelima baru puasa. Kenapa nggak dibalik? Puasa dulu baru zakat. Siapa yang tahu? Kok urutannya kok zakat dulu baru puasa? Siapa yang tahu? Silakan. Ada yang mau mencoba? Jawabannya karena zakat di situ bukan zakat fitrah, bukan zakat fitri, zakat mal, zakat harta. Ya, puasa Ramadan lalu zakat fitri ya, sehingga urutannya seharusnya kata mereka ya puasa baru zakat, tidak, zakat baru puasa. Dan zakat ini disyariatkan di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Zakat mal. Meskipun zakat fitri juga wajib. Tapi zakat mal ini zakat harta ya. Zakat harta. Baik dia punya harta berupa uang. Kalau zaman dulu kan emas perak. Kalau sekarang uang rupiah. Dia tabung dan uang ini bertahan setahun dan jumlahnya minimal ya kan, minimal sekitar 80 juta. Maka telah wajib mengeluarkan zakatnya. Atau berupa pertanian, atau berupa binatang ternak, atau berupa barang temuan rikas. Ini semua contoh-contoh zakat yang perlu ditunaikan kewajibannya sebagai orang muslim yang baik. Padahnya adalah agar mengurangi kemiskinan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabatnya untuk memungut zakat di sana di negeri Yaman, Nabi berpesan, ya, fa'inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum anallah haftaradu alaihim zakata amwalihim. Patuh kepadamu, maka kabarkan kepada mereka
bahwa Allah mewajibkan zakat dari harta mereka. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan disalurkan kepada orang-orang miskin dari mereka. Maka teman-teman yang bercita-cita menjadi pebisnis, maka selayaknya juga belajar fikih zakat agar nanti jika uangnya sudah banyak dan bertahan setahun, haul, dikeluarkan zakatnya. Agar tidak menyesal, Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam jika orang tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat itu, jika zakatnya yang tidak ia keluarkan berupa emas atau perak, ya, maka emas perak ini akan dibakar dengan api hingga panas, lalu dicoskan ke dahinya, ke punggungnya dan ke lambungnya, sampai dikatakan rasakan ini, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Jika yang tidak ia keluarkan zakatnya adalah binatang ternak, onta misalkan, maka onta ini akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan paling gemuk dan besar, lalu menginjak-injaknya. Ketika telah diinjak-injak, maka onta ini balik lagi ke setarnya, lalu berjalan menginjak-injak majikannya, seperti itu terus. Waliyadzubillah. Perlu kita perhatian terhadap masalah zakat. Yang keempat adalah puasa, yakni puasa Ramadan yang kita kenal, puasa Ramadan, ya, yang jatuh sebelum apa? Bulan apa? Bulan Rajab. Benar enggak? Rajab, Sya'ban. Sebelum Sya'ban dan yang jatuh setelah Sya'ban dan sebelum Syawal. Bulan Ramadan, ya, diwajibkan berpuasa pada bulan tersebut sebanyak 29 atau 30, tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh orang-orang yang memang punya uzur, seperti wanita yang hamil, menyusui, wanita haid, anak kecil, orang sakit, musafir, orang yang telah lansia. Mereka boleh untuk tidak berpuasa. Sebagian mereka cukup membayar fidyah, sebagian mereka harus menggantinya pada hari-hari yang lain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kelima, rukun Islam yang kelima adalah antahujja ilal baiti ini stata'ta ilahi sabila. Kamu haji ke Baitullah, ke Ka'bah, jika mampu menempuhnya. Mampu dari sisi biaya perjalanan dan biaya untuk nafkah keluarganya. Kemudian juga memiliki kemampuan berupa kesehatan. Maka ketika ia telah tercapai seperti itu, maka ia menempuh jalan menuju haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika la labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Rukun yang 5. Berkata Jibril ketika mendengar ini, sodakta, kamu benar. Berkata Umar, fajibnalah yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya kok yang membenarkan, seolah-olah dia mengatas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia adalah Jibril yang mengajari para sahabat tentang rukun Islam. Nah, jika seseorang berusaha untuk menjaga rukun Islam ini dengan baik-baik, maka harapan besar orang ini akan masuk surga. Berapapun amalnya, baik amal kebaikannya sedikit maupun amal keburukannya banyak, ya pasti masuk ke dalam surga dengan karunia dari Allah Ta'ala. Apalagi jika dia bertaubat, maka Allah ampuni dosa-dosanya.
Kalaupun ia tidak sempat bertobat, mungkin sholatnya akan menghapus dosa-dosanya, puasanya menghapus dosa-dosanya, hajinya menghapus dosa-dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya, selagi dosa-dosa besar dia jauhi. Dosa besar butuh taubat, dan terkadang dosa besar bisa dihapus dengan amal soleh yang juga besar pahalanya. Demikian sekelumit dari rukun Islam. Pertemuan ini kita hanya bahas rukun Islam. Kemudian jika ada yang bertanya, dipersilakan. Allahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo dari teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung open mic dan ditanyakan kepada Ustadz. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mas Faris Maulana. Ya, izin bertanya Ustadz, apakah kita diharuskan untuk menghafalkan rukun Islam atau rukun lainnya secara urut, lalu apa konsekuensinya jika tidak secara berurutan? Nah, barakallahu fiik. Jawabannya adalah kan seseorang itu menghafal urutannya, tapi seseorang itu faham rukun-rukunnya, faham konsekuensinya, ya, bukan sekedar menghafalnya atau menghafal urutannya. Tidak ada masalah jika ia belum atau sering lupa urutannya, nggak ada masalah. Yang penting dia berusaha untuk memahami kandungan dari kalimat tersebut, seperti misalkan syahadat la ilaha illallah, apa maknanya, apa kandungannya. Hanya 1000 kali, ribuan kali, tapi jika ia tidak paham isinya sehingga ia berbuat kepada kesyirikan, tentulah tidak bermanfaat ucapannya. Dikehendaki adalah seseorang berusaha untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya untuk ia kerjakan dan ia tinggalkan jika berupa larangan. Adapun urutannya itu tidak masalah jika lupa. Allahu a'lam. Ini sudah ada efek maaf syukron jawabannya Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa langsung di kolom chat juga monggo, atau bisa langsung on mic juga monggo.
Baik, Ustaz, saya sendiri mau bertanya, Ustaz. Ya. Tadi ini kan, tapi ini belum sampai ke kita bahas rukun Islam ya, Ustaz ya. Nah, tapi kan di hadis kedua ini terdapat kata ihsan. Ketika malaikat Jibril datang itu kan malaikat Jibril kan bertanya, apa itu ihsan? Nah kan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, anta butallaha karena kata rohu fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka. Nah itu maksudnya gimana, Ustaz? Jadi kita beribadah, cuman seakan-akan kita melihatnya. Tapi kalau kalian tidak melihatnya, percayalah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Itu bagaimana, Ustaz, maksudnya? Nah, Jamil, barakallahu fiik. Hadis ini menyebutkan 3 maratibuddin, tingkatan agama. Yang pertama Islam, iman, tingkatan yang ketiga itu ihsan. 3 tingkatan ini seperti kelas ya, seperti kelas, bukan pilihan, bukan ya, tapi seperti kelas yang harus dilalui. Seseorang tidak akan mencapai kelas 3 kecuali dia harus melalui kelas yang pertama. Yang pertama Islam, berkaitan dengan anggota badan, sholat, puasa, zakat, haji. Tingkatan yang kedua, iman, berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan. Dan ia lebih tinggi daripada, artinya kalau orang ya ketika ibadah ini dia memperbesar ya, sisi keyakinannya kepada Allah. Allah itu menjanjikan pahala ketika saya sholat. Dengan sekedar orang yang sholat ketika hanya rutinitas itu berbeda pahalanya. Ya, itu makna dari perbedaan antara Islam dengan iman. Ya, orang Islam itu maknanya adalah orang yang ibadahnya standar. Tapi ketika ia dikaitkan dengan menghadirkan diri atas kebesaran Allah, pahala dari Allah, maka ia berupaya untuk iman ketika beribadah. Adapun ihsan secara bahasa artinya adalah berbuat baik. Ya, ada 2 makna di sini, yakni dia berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia berbuat baik kepada hamba Allah. Yang pertama, yakni dia menghadirkan di dalam dirinya pengawasan Allah. Sehingga ia ketika ibadah itu semangat karena cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Cinta kepada Allah sehingga mendorongnya dia ibadah. Takut kepada Allah sehingga mendorong dia untuk menjauhi larangan. Berharap kepada Allah, yakni berharap ibadahnya ini diterima oleh Allah, berpahala di sisi Allah, mendapatkan surga Allah. Sehingga orang ini semangat dalam beribadah. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Itu maknanya. Nanti kita bahas lebih rinci ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Baik, syukron. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi masuk dari Mas Suran.